Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tiba saatnya sekarang untuk kita ikuti bersama acara Mutiara Hikmah bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaki, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fitrah Kedinding, Surabaya. Kali ini kita sudah sampai pada seri yang ke-6 dengan bahasan niat. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Secara ringkas, tidak ada lain di dalam saya menjadikan jin dan manusia itu kecuali hanya semata-mata untuk mengabdi, menghambakan diri kepada saya. Setengah daripada tafsir mengatakan agar ma'rifah, mengerti, menyadari tentang siapa hakikat atau jati dirinya dan siapa yang sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhannya. Kalau sudah beribadah, Allah Ta'ala berfirman lagi, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa." Dalam firman yang lain, Allah Ta'ala berfirman, "Fa'budillah mukhlishan lahuddin." Di dalam kita beribadah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dengan ikhlas. Berkenaan dengan ikhlas, dalam satu hadis riwayat Imam Bukhari wa Muslim dari sahabat Umar Ibnul Khattab radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyah." Ya.
sesungguhnya terangkumnya, ya, bisa dirangkum di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala setiap amal itu dengan niatnya, ya. Wa fi riwayatin, ya, di dalam riwayat yang lain dikatakan bin niyat, ya, dengan kata jamak. Suatu amal itu juga akan mengikut terangkum di sisi Allah dengan berapa niat yang dikehendakinya. Kalau udah begini saya mau tanya Pak Sufyan, lebih sayang mana ini? Islam imannya dengan hartanya? Oh, kenyataannya gitu. Loh, ya apa sih? Teori sama praktek lain. Emangnya iman itu cuma ngomong doang dong? Ini sampai dengan aku ayahsabun nas ayyaqulu amanna, ya, aku sudah. Apakah orang-orang itu menganggap cukup kalau sudah mengatakan amanna, serta beriman, terus dibiarkan oleh Allah, tidak diuji oleh Allah? Tidak. Itu sudah Al-Quran. Kalau sudah beriman berarti beres? Tidak. Ya, makin tinggi tingkatannya di sisi Allah. Telah disabdakan oleh Rasulullah SAW, asyaddukum bala'an al-anbiya summal amsal fal amsal. Yang paling berat menerima ujian dari Allah para nabi, para wali-wali yang dekat kepada Allah. Cuman kita nggak sadar. Tolong deh Pak Arifin sekarang. Ini Pak Arifin minuman enak. Ini Pak Arifin minuman hebat, makanan enak. Tapi di situ tergerak hatinya Pak Arifin. Ini nikmat dari Allah. Saya dituntut oleh Allah untuk bersyukur dan untuk membuktikan kesyukuran saya kepada Allah, untuk ibadah kepada Allah nikmat ini. Kira-kira Pak Arifin enak makan minum nggak? Ini kadang-kadang nggak disadari. Nah, tolong sekarang Pak Sufyan, ini Rolls Royce untuk Pak Sufyan. Oh ya, alhamdulillah ya, nanti dulu kamu pakai, tapi ada syarat. Jangan engkau gunakan kalau tidak untuk ibadah kepada Allah, untuk berzikir kepada Allah. Hati-hati kalau kamu sampai dipakai selain itu. Kira-kira mau nggak? Kata Pak Sufyan berat, jadi setengah mau ini. Jadi ada belotnya ini. Ayo apa? Tentu tidak mau, karena ini sudah merupakan perjanjian. Jangan ngomong berat dong. Gak mau, harus kok masalahnya. Ya, saya mau, misalnya ya, daripada gak punya, taruh di gerasi saya. Kan lama nggak terpakai. Wong zikir yang memang jarang-jarang kok. Kira-kira kalau ngelewatin hati, kira-kira yang ngerundel nggak hati ini kadang-kadang. Sialan mobil nih, kepingin gua tapi takut loh, ngomel. Al ngomel wal ngomel, wa ma adraka mal ngomel. Apa jadinya ini? Ya apa kira-kira mau nggak? Mau? Ini coba. Maksudnya? Diperbanyak zikirnya. Saya kembalikan lagi. Seberapa kesungguhan kita mau berzikir itu, dan seberapa kita mau menomorsatukan zikir dengan urusan lain. Kok mau diperbanyak kok?
Apakah dengan adanya ini bukan merupakan satu tekanan, pemaksaan? Oh ya, makanya nggak enak juga. Ini pemaksaan lain. Ya sama dengan orang-orang kadang-kadang ngomong, saya telah mempunyai jin, saya telah menguasai jin. Kata-kata menguasai jin itu bagaimana? Selagi Anda itu di bawah naungan syarat-syarat daripada jin itu sendiri, jangan ngomong deh kalau Anda itu menguasainya. Bodoh amat sih jin mau nurut sama kita. Hah? Wong kehidupannya udah lain kok, kepentingannya udah lain kok. Kalau sampai jin itu mau sama kita, kita perhatikan dong. Jadi adanya syarat itu sendiri itu bukan berarti bahwa kita itu bisa menguasai. Nanti dulu dong, kamu harus begini, kalau tidak begini begini. Nggak mau kalau saya. Gimana? Nggak jadi. Angel kadang-kadang orang, wah ini tahun-tahun kemarin banyak yang ngomong katanya punya jin apa itu, yang nguasai jin. Ini apaan sih lo nih? Hah? Ya, dalam Al-Quranul Karim sampai Nabi Sulaiman tuh sampai berkata, ya Allah, jangan kau kasihkan siapapun ya Allah tentang menguasai setan dan jin ini sesudah saya. Itu Nabi Sulaiman. Sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisin sahih, diganggu Rasulullah itu kalau sembahyang, dikasih obor, diginikan mukanya kalau sembahyang itu. Sampai marah Rasulullah. Ya, dipegangnya lehernya setan ini oleh Rasulullah. Begitu dipegangnya sampai keluar air liurnya, berkata Rasulullah, kalau aku tidak ingat permohonan saudaraku Nabi Sulaiman agar tidak ada orang lain yang menguasainya sesudah dia, kamu akan aku ikat di depan masjid sana agar jadi permainan anak-anak. Nabi Rasulullah SAW mengatakan seperti itu. Sekarang saya menguasai jin sekian-sekian. Nanti dulu dong, dipertanyakan dulu. Gimana sih prakteknya? Saya nggak ngerti. Saya nggak punya ilmunya jin dan saya tidak biasa menguasai jin. Tapi insya Allah jadi setan sendirilah. Ini diperhatikan, hati-hati. Ya, oke, nanti ngomong jin kepanjangan ini saya nanti. Ya. Terus gimana Pak Zeman? Nggak jadi, nah, nggak jadi Rolls Royce-nya, iya, nggak mudah. Jangan dikira dibiarkan suatu ujian ini terus menerus, Pak Sufyan. Ini yang memperdalam kesungguhan kepada Allah itu ini, bukan makin selesai. Terus gimana? Ya, karena tidak bersyukur atas Islam keimanannya. Satu. Ya, ini. Yang nomor dua apa? Tidak pernah merasa takut. Matinya tidak membawa iman. Bayangin kalau orang itu sudah nggak takut, hatinya tidak mati, tidak membawa iman, bagaimana dia di dalam perbuatannya? Jangan lagi yang buruk, sampai yang baik pun akan merasa beres dan cukup dan sampur, cukup. Gak ada kesungguhan kepada Allah. Semuanya dianggap cukup. Yang penting aku udah sembahyang, yang penting aku udah berzikir, berdoa, udah plus. Jangan lagi imannya. Wong sembahyang subuhnya diterima apa enggak nggak tahu kok. Ini nanti untuk pencarian inilah yang perlu kita cari. Ya. Ya apa kira-kira? Takut mati bawa iman apa enggak? Ya itu syukur. Ya. Ya, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana a'rafukum billah akhwafukum minhu. Saya yang lebih makrifat kepada Allah. Tapi loh, saya juga yang lebih takut kepada Allah. Jadi bukan orang makin takut makin tinggi berarti makin gak takut, enak aja loh. Bukan begitu, bukan. Terus yang nomor 3 apa?
orang yang selalu berbuat aniaya atas sesamanya. Hati-hati jadi pemimpin. Jangan dianggap enteng ngurusin umat ini. Gimana Pak Arifin? Hah? Gimana? Ya apa kira-kira? Mau jadi menteri? Hah? Mau jadi ini? Monggo. Bilang gitu, hati-hati, harus diistikharoi. Harus apa? Harus juga bertanya kepada orang tua-tuanya, guru-gurunya. Jangan enak-enakan loh. Dianggap satu kemuliaan apa itu? Suatu kedudukan oke. Ya. Tapi apa satu kemuliaan Pak Sufyan? Belum tentu. Jangan dianggap enak jadi pemimpin ini. Saya makanya kalau ditanyain orang, gimana Yai keadaan sekarang ini? Pandangan Yai ya apa? Saya tanya, kamu tanya sama saya itu sebagai siapa? Apa saya mau jawab sebagai paranormal apa? Apa sebagai lihat ilmunya Allah? Monggo, gitu lah. Paranormal lah, gitu. Kalau kamu mau tanya tentang jawaban sebagai ilmunya Allah, saya cuma megang dua aja. Allah Ta'ala itu dalam satu hadis sahih sudah dijelaskan, ya, la syakhs aghyar min Allah. Tidak ada siapapun yang lebih cemburu daripada Allah. Satu, jangan suka-suka membawa nama Allah. Jangan suka-suka membawa agama Allah. Jangan terlalu berani membawa kebenaran-kebenaran mutlak. Hati-hati. Allah Ta'ala itu maha cemburu. Tunggu tanggal mainnya. Ya, al-Islam ya'lu wala yu'la alaih. Islam ini begitu mulia dan hebat dan begitu agung. Karena hebat dan mulianya dan agungnya, ya, dibawa ke sana kemari, bisa-bisa diambil untuk kepentingan, bisa-bisa untuk diperalat. Silahkan, tapi yakin deh kalau Islam tidak akan habis kok. Akan habis sendiri kok. Ya, akan didudukkan oleh Allah. Mana yang sebenarnya? Tunggu. Enggak begini ya, itu tunggunya itu bagaimana perjalanan? Ini mulai main paranormal ini. Ini tanda-tandanya apa? Mulai joyo-boyo ini main ini. Enggak mungkin akan diomongkan kalau orang itu apa namanya itu betul-betul takut sama Allah. Kenapa? Dalam satu aturan main, ya, di dalam orang itu tahu rahasia Allah, tahu, terbuka hatinya atas rahasia-rahasia yang ada pada hamba dan makhluk-makhluk Allah ini. Ya, kalau orang itu diberi seperti ini kehebatannya, tapi dia tidak diberi hatinya penuh kasih sayang rahmat atas hamba Allah, ilmunya yang begitu hebat kelak akan merupakan musibah fitnah di sisi Allah. Harus disertai sayang. Misalnya contoh, ya, kalau diberi tahu ya kalian oleh Allah, tahu bahwa si fulan ini akan menghadapi satu musibah ini, menghadapi satu ini. Ya, itu tidak boleh ditunjuk. Hati-hati kamu. Kamu nanti begini, begitu. Tidak boleh. Ngomong itu jauh sekali. Yang diomongkan itu apa? Yang diomongkan adalah bagaimana si fulan ini diberi hati yang tabah dan kuat untuk menghadapi ujian daripada Allah. Contoh-contoh orang dulu, contoh-contoh para nabi, begitu didoakan kepada Allah, bukan ditunjuk. Hati-hati loh, saya tahu nih bakal begini, ini begitu nanti, tobat nanti. Nah, ini si dukun. Ini hati-hati, ini banyak nggak Pak Sufyan? Ini harus tahu apa perbedaannya ini. Ya, ini dihindari Pak Sufyan, nggak akan mengaku deh. Dan gitu, jangan lagi mau membahas ini benar dan salah. Kita untuk bicara dalam hati, untuk mengetahuinya apa yang tergerak di hati kamu. Apa itu dari Allah?
Apa itu dari malaikat? Apa itu dari Rasulullah? Apa itu dari ilmumu? Apa itu dari hawa nafsumu? Apa dari waswasmu? Apa dari akalmu? Apa itu dari setan dan jin? Kita harus tahu. Kadang-kadang ibadah sembahyang seret, ada putih, nampak orang putih. Hati-hati nanti ini, nanti tapi belum sekarang ya. Ini nanti harus dideteksi ini semua. Ya, ini yang pertama. Allah Ta'ala Maha Cemburu. Ya, jangan tanya gimana jalannya, bagaimana liku-likunya. Bukan, nanti itu nggak boleh ditunjukkan. Coba saya mau tahu, kira-kira kalau Pak Sufyan langsung difirasati orang wali, kira-kira Pak Sufyan yang tenang ya, walaupun ini benar, yang tenang Pak Sufyan, semoga Allah menambahkan hati Pak Sufyan, menguatkan Sufyan. Nanti Pak Sufyan 3 hari lagi akan pusing kepalanya, mau? Hah? Kira-kira ini wali agak edan apa enggak? Ayo, kira-kira ini bijaksana apa enggak? Apa ini orang yang membimbing umat? Jangan. Nanti deh, ini harus ngaji sendiri. Apa bedanya mukjizat, apa bedanya keramat, apa bedanya irhasot, apa bedanya ma'unah, pertolongan dari Allah, apa bedanya ini sihir, apa bedanya ini cuma sulap, apa bedanya ini dari setan dan jin. Harus tahu. Kita ini pokoknya bisa begini, wah ini orang hebat nih. Hati-hati, campur baur sekarang ini. Ya, sudah, itu yang saya pegang. Ya, Allah Ta'ala Maha Cemburu. Yang nomor 2 apa? Allah Ta'ala Maha Pengasih dan Penyayang terhadap hambanya. Silakan siapapun, jangan terlalu zalim kepada hamba Allah. Tunggu deh. Kenapa mesti mikir-mikir banyak? Ya, apa kira-kira? Arifin? Ya udah. Jam berapa ini? Sudah ya. Jadi itu apa? Saya kembalikan lagi, memperdalam, mempertinggi pengabdiannya kepada Allah di dalam batin. Di dalam zahir susah. Salah satu ya sebagai contoh ya, dalam satu hadisun sahih dari sahabat Aghar al-Muzani radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, innahu la yughanu ala qalbi. Hati saya ini, kata Rasulullah, tertutup oleh nur Allah, bukan oleh kegelapan, tertutup oleh cahaya Allah. Karena saya tertutup, kata Rasulullah, inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah. Setiap hari saya beristighfar kepada Allah 100 kali. Coba bayangkan, yang diistighfari Rasulullah itu apa? Emangnya salah apa Rasulullah? Emangnya punya dosakah Rasulullah? Coba, ini karena kelas. Mungkin bagi anak kecil nggak apa-apa, tapi bagi orang tua dianggap suatu dosa. Kekurangan itu merupakan satu dosa. Nanti ini tingkat-tingkatan ikhlas akan kita uraikan nanti 1 bulan lagi ya. Gitu. Jangan sekarang ya. Itu. Rasulullah berkata begitu. Tertutup. Nah, kok bisa Rasulullah itu merasa tertutup seperti itu? Diriwayatkan setiap Rasulullah bersembahyang, beribadah, berzikir kepada Allah, begitu sampurnya Rasulullah, begitu selesai tergerak di dalam hatinya, seakan-akan ada satu suara dari sisi Allah, ya Muhammad, wahai Muhammad, hambaku, apa yang telah engkau kerjakan Muhammad, belum ada apa-apanya Muhammad. Lihat ke atas Muhammad, ada lagi Muhammad yang lebih tinggi Muhammad, ayo tingkatkan Muhammad. Begitu orang besar tuh begitu, nggak merasa cukup, nggak merasa beres. Ada satu panggilan. Sudah.
Ini apa? Menunjukkan apa? Kesungguhan di dalam hati. Karena itu yang dinamakan ibadah itu apa? Yang dinamakan ibadah itu fi'lul mukallaf. Okay. Ala khilafi hawa nafsi ta'ziman li rabbih. Ibadah itu perbuatan seorang mukallaf baligh akil, yang mana perbuatan itu sendiri itu dengan dasar menentang kemauan hawa nafsunya, hanya semata-mata mengagungkan Allah. Sudah paham? Nah, nanti ini kalau diperluas akan jadi pertanyaan, salahkah Yai? Ya, salah satu daripada keinginan ibadah itu takut neraka, ingin surga, ingin pekerjaan saya itu lancar, ingin dagangan saya itu beres. Salahkah? Nah, kalau memang ini nggak salah, apakah ini nggak termasuk nurutin hawa nafsu? Kalau memang iya tapi nggak menyalahi, gimana cara mendudukkannya? Nah, ini nanti ada suatu cara. Ya, dikembalikan. Susah belajar niat itu, susah Pak Arifin. Ya, sudah gimana? Ini ngaji niat, sudah tua-tua baru ngaji niat. Oh, ala repot ini ya, apa nih ya? Gimana? Lala, gimana Lala? Ya, sudah ya. Jadi nanti ini untuk menjelaskan ini, ya, menjelaskan tentang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faman kanat hijratuhu ila dunyan yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha wa fi riwayatin yankihuha. Apa kata Rasulullah? Kalau memang orang itu hijrahnya, kepergiannya, muaranya itu kepada dunia, dia berhasil. Dan kalau memang terhadap wanita dia itu berhasil, ya dijawab oleh Allah, ila ma hajaru ilaih. Terserah kamu. Di situ nanti kamu muaranya. Ini kena ada satu peristiwa gitu Pak Arifin. Ada orang itu nggak mau hijrah sama Rasulullah ke Madinah gitu loh. Terus ada salah satu orang itu akhirnya mau, karena yang dicintainya wanita itu ikut hijrah. Begitu, ya dapat wanitanya aja. Nah, ini pelan-pelan nanti ya, insya Allah ini ya, insya Allah ya akan datanglah. Ini sudah jam 10. Mau ke Ancol saya, mau ke Siwet. Kasihan tahu ya. Lah ya liburan ini banyak cantik-cantik Pak Arifin. Masya Allah lah. Kira-kira gimana? Pak Sufyan suka cantik nggak? Suka? Ya begitu. Nggak ada. Kalau ada orang ngomong saya wali yai, setelah ingat kepada Allah apa? Nggak tahu cantik, nggak tahu itu jelek, nggak tahu handsome apa enggak, gombal lo. Walaupun wali itu tahu ini cantik, manis, tahu. Bohong itu kalau orang ngomong kayak gitu deh. Cuman bedanya antara orang bukan wali dengan wali tahu cantik itu satu aja, ya kan ya. Kalau wali itu nggak tertarik, nggak kepencut. Jadi semua jadi nikmat. Kata Rasulullah, an-nazratul ula lak wasaniya alaik. Penglihatan pertama itu untukmu dari Allah, lihat. Tapi yang kedua penyakit untuk kamu. Jadi wali itu mau, cantiknya, laisal jamal illa jamaluka ya Allah. Tidak ada kecantikan ya Allah, tidak ada satu keindahan ya Allah kecuali keindahanmu ya Allah. Dilarikan ke Allah, tapi ya seneng gitu, tapi nggak tertarik. Tapi kalau bukan wali, cantiknya terus. Ya, begitu berpaling terus, mulai setan masuk ke pinggungnya wanita ini. Endul. Oh, dipanggil saya, sini dong. Lain. Ya, kalau melihat nggak apa-apa. Ya apa sekarang ke Ancol?
begitu, jangan kayak dulu. Kalau Rasulullah lain. Kalau kamu lihat wanita, lihat orang cantik maksiat, fasrif anha. Kalau Rasulullah gitu, paling. Sekarang nggak bisa, cantik, paling tambah cantik. Ya cantik semua. Saya tidak mau begitu. Allah dipejamkan, mati kamu tuh buruk becak. Wah, biar aja, nggak ikut punya, kok punya Allah cantik. Oh gitu aja. Jadi cantik. Wah, tidak ada cantik dan indah kecuali punya Allah. Begitu, jangan takut. Ya Allah, makanya kalau udah gini nampak, alhamdulillah, begitu aja, alhamdulillah, gitu aja. Tapi yang penting jangan kepencet, jangan berpaling. Ya, makanya nanti abis ini mari cari alhamdulillah. Oh gitu, jadi orang tuh berani menghadapi kenyataan. Ini perlu saya omongkan. Kadang-kadang ada suara-suara minor, suara-suara sumbang itu mengatakan bahwa orang torekot hanya semata-mata berzikir, hanya semata-mata karena Allah, tidak berani menghadapi kenyataan, tidak mau berjuang dengan jalannya Allah demi umat. Ini orang nggak pernah ngaji torekot. Ini sama orang dengan apa? Sama dengan orang suka nonton bola. Bisanya ngeritik aja, goblok lo, giring kayak gitu, begini. Tapi suruh masuk 2 pelapas nggak bisa masuk dia. Ngomong aja. Orang ngomong di luar lapangan tuh. Suruh duduk sini. Oh, nggak tahu kok. Gitu. Ini kadang-kadang suara sumbang. Jangan masuk torekot lah, nanti gila. Apa? Jangan masuk torekot, ilmunya nggak cukup. Ya, jangan masuk torekot. Kenapa kamu masih dibutuhkan umat? Emangnya torekot itu penghalang apa? Ini omongan orang tidak tahu mahiyat thariqah. Oke, you understand? Oke ya, sudah. Ya, nanti insya Allah yalah, nantilah, niatlah nanti disempurnakan insya Allah ya. Jadi kapan lagi nih? Ini acara berikutnya kapan? Ya. Para bapak ibu yang saya muliakan, saya kira insya Allah sudah cukup apa yang kami sampaikan. Dengan apa yang kami sampaikan, dengan berkah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan berkah daripada guru-guru kita, dan berkah daripada kedua orang tua kita, dan berkah dari arwahil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Lebih-lebih berkah dan rahasia nur dari keniatan kita dan ikhlas kita dan kesungguhan kita di dalam hadir ini majelis. Semoga kita seanak 7 turun hatta ila yaumil qiyamah senantiasa dianugerahi rahmah oleh Allah, senantiasa diberi maghfirah, pengampunan oleh Allah, mendapatkan barakah, mendapatkan karamah, kemuliaan di sisi Allah, di dalam kita beribadah, di dalam kita berzikir, di dalam kita berjuang kepada Allah. Semoga kita makin istiqamah, makin tumakninah, merasa manis, merasa indahnya beribadah, berzikir kepada Allah, meraih suatu ma'rifah, meraih satu mahabbah sampai taqarrub di sisi Allah. Di dalam menghadapi hidup dan di dalam menghadapi kehidupan ini, semoga kita senantiasa diberi selamat, diberi aman dari segala macam musibah, dari segala macam malapetaka, dari segala macam kerusakan, dari segala macam kezaliman, dari segala macam fitnah zahiran wa batinan. Di dalam kita untuk memenuhi kewajiban, untuk memenuhi amanah kita, semoga dilapangkan rezeki kita oleh Allah, dilancarkan, dimudahkan segala urusan rezeki kita oleh Allah, dan terlaksana kebutuhan kita, hajat kita, hajat dunyawiyah wal ukhrawiyah oleh Allah. Dan semoga kita oleh Allah diberi ridha dengan membawa husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, dengan meraih syafaah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelak kita di dalam meninggal akan diberi husnul khatimah di alam kubur.
kita akan dijemput oleh wali-wali Allah, oleh hamba-hamba Allah yang saleh, oleh kedua orang tua kita, dan kita akan diajaknya untuk bertemu dengan Rasulullah, dan di situ Rasulullah akan menerima kita semua dengan syafaahnya, dan Rasulullah akan mau membawa kita, membimbing kita ke hadirat Allah di dalam surga Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna ya Allah lanakunul khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وافرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار وأمدنا النظر لوجهك الكريم يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.